Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Nah, teman-teman, seperti biasa hari Sabtu Minggu kita akan bahas soal-soal P3K. Kali ini kita akan bahas soal wawancara. Ya, seperti teman-teman ketahui, untuk tes P3K ada 4 jenis tes. Yang pertama tes kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Ya, dimana soal wawancaranya pun kalau di tahun lalu itu merupakan bentuk pilihan ganda dengan menggunakan sistem CAT. Ya, masih banyak ternyata teman-teman yang sampai sekarang masih belum mengetahui model tes P3K. Ya, dia kira masih ada soal SKD seperti TWK, TKP, dan TIU. Nah, teman-teman, jadi saya pertegas lagi, tes P3K berbeda dengan tes CPNS. Tes P3K itu ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kali ini kita akan bahas soal wawancara. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah bahas manajerial, sosiokultural, kali ini kita bahas soal wawancara. Oke teman-teman, kita bahas soal nomor 1. Di sini soalnya, setelah diterima menjadi ASN, apakah Anda masih siap belajar lagi? A. Saya akan mempelajari peraturan baru yang berlaku di instansi saya. B. Jika ada yang menawarkan beasiswa, saya akan belajar untuk mengikuti tesnya. C. Saya sudah mendapatkan gaji tetap dan jaminan hari tua, bagi saya itu sudah cukup. C. Prinsip saya tidak akan pernah berhenti belajar, mengembangkan diri, dan menguasai hal baru. Nah, kalau soal-soal seperti ini tanpa perlu basa-basi, ini sudah jelas ya, jawabannya sudah sangat jelas, tidak perlu penjelasan yang lebih rumit. Jawabannya pasti D. Sangat kelihatan ya perbedaan mencolok antara kekuatan jawaban D dengan jawaban yang lainnya. Di sini terlihat tidak pernah berhenti belajar, mengembangkan diri, dan menguasai hal baru. Ini sangat positif ya jawabannya. Berbeda kalau teman-teman mau pakai metode eliminasi, bisa teman-teman lakukan metode eliminasi. Caranya sini yang bisa kita eliminasi ini ya. Yang C, saya sudah mendapatkan gaji tetap dan jaminan hari tua, bagi saya saja udah cukup. Ini kelihatan sangat tidak ada motivasi. Ini bisa langsung kita eliminasi ya. Jika ada yang menawarkan beasiswa, saya akan belajar untuk mengikuti tesnya. Oke, tapi tidak terlalu termotivasi ya. Ini jawabannya sudah jelas. D, tidak perlu panjang lebar. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, ini sudah pasti jawabannya kan. Ini jawaban poin 4 itu ada di D, poin 3 ada di B, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di C ya, yang terendah tadi ya, yang sama sekali tidak memiliki motivasi. Ya, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, teman-teman, sebelum lanjut ke soal nomor 3 ini, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan soal-soal seperti ini, banyak latihan soal seperti ini, atau teman-teman ingin merasakan bagaimana sensasi mengerjakan soal dengan batasan waktu tertentu, silakan teman-teman ikuti kelas tryout atau mengikuti tryout yang kami miliki, yang kami sediakan. Karena di tahun lalu, di tahun-tahun sebelumnya kami membuka dan memberikan fasilitas modul-modul, dan alhamdulillah sangat banyak teman-teman kita yang berhasil tembus CPNS di tahun 2021 kemarin. Teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram ya, silakan simak video ini dulu sebentar. Jika teman-teman ingin bergabung di tryout P3K 2022, dari website almahya.com telah menyiapkan soal-soal terupdate yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada 3 paket tryout, ada basic, standar, dan premium, dimulai dari harga 29.000 saja. Teman-teman ketika bergabung di grup P3K premium, nanti teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, software pembahasan soal-soal tryout, dan bonus 17 file soal-soal CPNS P3K. Selanjutnya, yang paling penting di sini adalah teman-teman akan bergabung di grup belajar dan sharing informasi. Di sini nanti saya akan memberikan banyak informasi terupdate ya. Pada saat hari H pelaksanaan tes, saya akan berupaya mencari FR yang akan saya bagikan di grup dan tidak saya bagikan di YouTube. Pada saat hari H nanti, saya akan berupaya mencari soal-soal terupdate yang keluar untuk kita bahas bersama di grup. Selanjutnya ada paket P3K standar. Kalau P3K standar, teman-teman tidak akan
bergabung di grup, tetapi akan mendapatkan 2 kali tryout P3K, software pembahasan soal-soal tryout, bonus 10 file soal-soal CPNS dan P3K. Sedangkan untuk paket basic, teman-teman akan mendapatkan 1 kali tryout P3K, software pembahasan tryout, dan bonus 5 file soal-soal CPNS dan P3K, tetapi tidak bergabung di grup. Jika teman-teman ingin bergabung di grup, ya, dimana nanti saya akan berupaya mencari FR terupdate pada saat hari H pelaksanaan tes, silakan join di P3K Premium dengan harga 99.000 ya. Di situ teman-teman nanti bisa sharing informasi. Caranya untuk bisa bergabung di tryout ini, teman-teman silakan klik link WA saya di bawah. Nanti saya akan pandu bagaimana cara untuk mendaftar tryout P3K 2022 di almahya.com ya. Silakan klik link yang ada di bawah dan saya doakan teman-teman yang bergabung di sini bisa lulus P3K di tahun ini. Oke, silakan simak video selanjutnya. Nah, itu dia ya penjelasan terkait dengan P3K. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar, silakan klik link yang ada di bawah untuk mendapatkan atau bergabung dengan website tryout kami. Ya, teman-teman silakan klik. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Bagaimana pengalaman Anda dari awal mengikuti tes P3K ini? A. Banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal itu mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. Ya. B. Peserta lainnya terlihat lebih percaya diri. Saya merasa tidak akan bisa bersaing. Nah, ini kalau kayak begini, sikap pesimistis, tidak percaya diri, kurang motivasi. Itu pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara itu memperlihatkan karakter teman-teman. Jadi tunjukkan jawaban yang positif, percaya diri, bersemangat, antusias ya. Pilih jawaban-jawaban seperti itu ya. Ini B langsung kita bisa eliminasi karena tidak percaya diri ya. Terus saya bertemu dengan orang baru dari seleksi awal, seleksi, dan beberapa di antara menjadi teman saya. Oke, positif, bisa berkawan ya. Ternyata ujian tertulis tidak semudah yang saya bayangkan. Andaikan dulu saya mulai belajar lebih awal, pasti hasilnya lebih baik. Ini karakter orang yang terlambat melakukan persiapan ya. Nanti setelah kejadian baru terjadi penyesalan, tidak punya persiapan ya. Menggambarkan sikap perilaku yang tidak antisipatif ya. Ini kita bisa coret. Berarti pilihan jawabannya tersisa A dan C. Nah, teman-teman bisa melihat jawaban yang paling positif di sini adalah A ya. Mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik ya. Kalau ada sudah jawaban yang terlihat bermotivasi ya, antusias, pilih jawaban itu teman-teman ya. Jawabannya adalah A. Ini kita simak pembahasannya ya. Kita lihat di sini sangat jelas ya. Poin 4 itu ada di A. Poin 3 itu kalau di sini dijelaskan itu ada di D. Ya, kalau saya sih lebih ke arah C-nya. Alasannya tadi ya, mulai berteman. Kalau yang ini menunjukkan sikap tidak antisipatif dan penyesalan baru muncul di belakang, itu kalau menurut saya kurang bagus. Ya. Terus yang poin 1, peserta lain terlihat lebih percaya diri. Saya merasa tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Ini sikap minder dan tidak percaya diri. Ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mengikuti tryout, ya, untuk bisa membantu teman-teman menghadapi tes P3K seperti teman-teman kita yang lain yang sudah lulus. Silahkan lihat testimoni mereka. Alhamdulillah banyak yang testimoni positif masuk ke kami karena berhasil tembus melalui modul-modul yang kami siapkan. Oke, soal nomor 4. Bila atasan Anda menginginkan loyalitas diprioritaskan, namun bertentangan dengan sikap profesionalisme, apa yang Anda lakukan? A. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan, karena saya takut dipindahkan ke daerah terpencil. Ya. Tidak ada salahnya mendahulukan pekerjaan atasan, tetapi kalau alasannya takut dipindahkan ke daerah terpencil, itu menurut saya bukan suatu alasan ya. Karena kita dituntut untuk menunjukkan sikap profesionalisme ya. Di sini dijelaskan ya. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. Oke, masih ada nilai positifnya. C. Lakukan saja apa yang diminta atasan karena atasan adalah role model bawahan.
Oke, tidak perlu kita coret dulu. D. Jika hal yang diminta atasan tidak terlalu berdampak besar, lakukan saja permintaannya. Ya, teman-teman, hal yang terpenting adalah bagaimana ketika melihat sesuatu yang salah dan lantas kita diperintahkan, hal yang paling penting pertama yaitu melakukan penjelasan, ya, penjelasan terlebih dahulu dengan tata cara dan tata krama yang baik, ya. Ketika memang kita sudah melakukan itu dan ternyata atasan telah menolak, baru kita bisa mempertimbangkan pilihan jawaban D. Jadi yang paling utama kita utamakan adalah profesionalisme dan mengingatkan atasan, ya. Jawabannya adalah B. Sedangkan yang lainnya C dan D itu pilihan jawaban alternatif lainnya. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Ini saya belum pernah baca sebelumnya, ini dibuat oleh tim saya soal-soalnya dan saya langsung membahasnya, ya. Kita lihat teman-teman poinnya. Nah, ternyata benar ya teman-teman. Jawaban B itu mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. Nah, itu memiliki 4 poin. Selanjutnya poin 3 yaitu jika hal yang diminta atasan tidak terlalu berdampak besar, lakukan saja permintaannya. Oke, mengerjakan apa yang dilakukan atasan karena saya takut pindahkan ke daerah terpencil adalah 2 poin. Lakukan saja apa yang diminta atasan karena atasan adalah role model bawahan. Ini nilai 1 poin, ya. Jika seperti itu nanti atasannya menyuruh korup, apakah akan mengikuti? Nah, seperti itu. Jadi ini poinnya paling rendah, ya. Sudah benar tadi ya, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Ini kita bahas sampai nomor 5 saja ya dulu untuk video kali ini. Nanti kita bahas lanjut lagi untuk soal nomor 6 sampai 10, ya. Di sini dijelaskan bahwa dari resume Anda, kami rasa Anda terlalu berpengalaman untuk jabatan yang Anda lamar ini. Bagaimana pendapat Anda? Nah, di sini pilihan jawabannya, untuk itulah saya melamar jabatan ini karena saya sudah matang secara pengalaman. Ini menunjukkan sikap yang optimis, ya, percaya diri. Saya memang sudah ahli dalam bidang ini, jadi tolong terima saya. Ini ada sikap positifnya juga. Saya memang sudah lama berkecimpung di bidang ini, namun masih banyak hal lain yang masih harus saya pelajari untuk menjadi lebih baik. Oke, ada kata-kata yang menjadi lebih baik, menjadi lebih termotivasi, ya. Di sini juga memperlihatkan kepercayaan diri. Di sini sudah lama berkecimpung, tetapi ada sikap merendahnya, ya. Di sini masih banyak hal lain yang masih saya harus pelajari, ya. Tanpa basa-basi pasti jawabannya C. Itulah sebabnya banyak perusahaan swasta yang mau merekrut saya sebelumnya, namun saya lebih suka menjadi PNS. Nah, ini agak sedikit sombong, ya. Oke, teman-teman, kita lihat poin-poinnya. Kalau saya sih lebih memilih C, alasannya karena di sini selalu ada kata-kata menjadi lebih baik, menjadi lebih termotivasi. Kalau ada seperti itu, teman-teman pilihlah jawabannya itu. Pasti kalau tidak poin 4, poin 3 lah yang minimal yang teman-teman dapatkan. Oke, itu tips saya. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, ya kan, benar saja. Sekali lagi, saya belum pernah membaca soal ini. Sebelum saya presentasikan di sini, saya jelaskan di sini karena ini dibuat oleh tim saya dan langsung saya presentasikan, ya. Jawabannya adalah C, ya. Saya memang sudah lama berkecimpung di bidang ini, namun saya masih banyak hal lain yang masih harus saya pelajari untuk menjadi lebih baik. Oke, poin 3 itu ada A, poin 2 itu ada D, poin 1 ada B. Oke, teman-teman, cukup dulu untuk kompetensi soal wawancara. Ini bukan kompetensi, ya, tapi soal wawancara. Ini dibuat oleh tim saya. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut soal nomor 6 sampai 10, ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas tryout ini untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi soal-soal, ya, yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Dan nanti kalau teman-teman bergabung di grup premium, ada gabung di grup Telegram, nanti saya akan bagikan FR terupdate ketika hari H pelaksanaan ujian, ya. Saya begitu metode saya juga di tahun lalu, sehingga saya alhamdulillah banyak teman-teman kita yang berhasil tembus CPNS di tahun 2021 kemarin. Oke, teman-teman, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.